kurikulum yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Kita di sini akan membahas mengenai 3 hal, yaitu KTSP, K13 revisi, dan perbedaan KTSP dan K13 revisi. KTSP juga merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki kelulusan dan mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP juga memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, yaitu berorientasi pada disiplin ilmu. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan individu. Dan yang ketiga, mengakses kepentingan daerah. Dan yang keempat, merupakan kurikulum teknologis. Selanjutnya, secara khusus, tujuan diterapkannya KTSP yaitu yang pertama, untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang dicapai. KTSP juga memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Kelebihan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini, konsep satuan pendidikan yang dipakai dalam kurikulum tersebut dinilai sangat sesuai dengan kondisi di lapangan, sebab siswa tidak dipaksa untuk menguasai semua mata pelajaran, sehingga pemberian nilai guru terhadap siswa menjadi lebih mudah. Dan KTSP juga memiliki kelemahan tertentu, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terjadinya perkembangan pendidikan di Indonesia merupakan tuntutan yang mau tidak mau harus tetap dilakukan. Berkembangnya kesadaran semua pihak tentang pendidikan di Indonesia tentu melahirkan banyak hal positif, termasuk dengan berlakunya kembali kurikulum 2013 secara nasional atau seluruh Indonesia mulai tahun ajaran 2016 sampai dengan 2017. Terjadinya perkembangan pendidikan di Indonesia merupakan tuntutan yang mau tidak mau tetap dilakukan. Berkembangnya kesadaran semua pihak tentang pendidikan di Indonesia tentu melahirkan banyak hal positif, termasuk dengan berlakunya kembali kurikulum 2013 secara nasional atau seluruh Indonesia mulai tahun ajaran 2016 sampai dengan 2017. Kurikulum 2013 yang diberlakukan secara nasional pada tahun ajaran 2016 sampai dengan 2017 bukanlah kurikulum 2013 yang lalu, melainkan kurikulum 2013 yang telah direvisi oleh Kemendikbud. Kurikulum 2013 yang lalu dinilai memberantakan, kini telah direvisi oleh Kemendikbud sehingga diharapkan tidak lagi memberatkan dan setiap sekolah dapat menerapkan kurikulum 2013 revisi pada tahun ajaran 2016 sampai dengan 2017. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kurikulum 2013 revisi. Sebenarnya, perubahan atau direvisinya kurikulum 2013 tidaklah berubah namanya. Ada beberapa poin saja perubahan atau revisi kurikulum 2013 yang termasuk dalam aspek penilaian. Yang pertama, nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, tetapi menggunakan nama kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Dan yang kedua, penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru pada kurikulum 2013 yang baru. Penilaian aspek sosial dan keagamaan siswa hanya dilakukan oleh guru PPKN dan guru pendidikan agama atau budi pekerti.
Perubahan atau direvisinya kurikulum 2013 tidaklah merubah namanya. Ada beberapa poin tertentu atau perubahan atau revisi kurikulum 2013 yang termasuk dalam aspek penilaian. Yang pertama, yaitu nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, tetapi menggunakan nama kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Dan yang kedua, penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru pada kurikulum 2013 yang baru. Penilaian aspek sosial dan keagamaan siswa hanya dilakukan oleh guru PPKN dan guru pendidikan agama atau budi pekerti. Dan yang ketiga, tidak adanya pembatasan pada proses berpikir siswa yang baru semua tentang pendidikan, baik SD, SMP. Dan yang ketiga, tidak adanya pembatasan pada proses berpikir siswa, yaitu kurikulum 2013 yang baru semua jenjang pendidikan baik SD, SMP, dan SMA dapat belajar tahap memahami sampai mencipta. Sehingga anak SD pun boleh mencipta walaupun sekedar ciptaannya atau produknya sesuai dengan usianya. Hal ini untuk membiasakan anak berpikir ilmiah sejak dini. Dan yang keempat, penerapan teori jenjang 5M pada kurikulum 2013. Yang baru ini guru dituntut untuk menerapkan teori yang ada di dalam pembelajarannya, sehingga guru tidak sekedar berteori saja, namun dapat mempraktekannya. Adapun teori jenjang tersebut adalah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta. Dan yang kelima, struktur mata pelajaran dan lama belajar tidak sama. Dan yang kelima, struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah tidak diubah. Dan yang keenam, menggunakan metode pembelajaran aktif. Metode pembelajaran aktif ialah metode yang membuat siswa menjadi pemeran utama dalam setiap proses pembelajaran, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Dan yang ketujuh, meningkatkan hubungan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Dan yang kedelapan, sikap KI1 dan KI2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran dan hanya pada agama dan PPKN. Namun, kompetensi inti atau KI tetap dicantumkan dalam penulisan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan yang kesembilan, skala penilaian menjadi 1 sampai dengan 100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Dan yang ke-10, remedial diberikan untuk yang kurang, namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedi inilah yang dicantumkan dalam hasil atau kurniasi dan sana. Jadi teman-teman sekalian, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum 2013 revisi merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya dengan sejalan perkembangan zaman yang menuntut perubahan kurikulum terjadi. Perubahan kurikulum 2013 tidak mengubah namanya. Terdapat 10 perubahan yang menjadi poin dalam kurikulum 2013 revisi, termasuk perubahan dan pelaksanaan penilaian. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan K13 revisi. Jadi, K13 revisi yaitu menggunakan metode pembelajaran aktif, yang dimana diharapkan guru hanya menjadi fasilitator pembelajaran yang membuat siswa akan menyenangi kegiatan belajar mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya K13 revisi ini lebih menuntut kepada siswa agar lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti dalam pelajaran sejarah. Guru memberikan materi dan setelah itu ia membuat kelompok kepada siswanya. Lalu siswa diajak untuk lebih aktif dalam belajar dengan adanya presentasi sendiri. Nah, mereka mencari tahu materi yang telah diberi guru tadi dan menggali lebih dalam lagi. Jadi seperti itu contoh dari K13 revisi ini. Siswanya dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran daripada gurunya. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan mendasar antara kurikulum KTSP dan K13 revisi. Perbedaannya yaitu terletak pada metode dan model pembelajarannya yang lebih menekan keaktifan dari peserta didik dibandingkan dengan pendidik atau guru.
Jadi, pada kurikulum ini guru hanya berfungsi untuk mengarahkan dan membimbing peserta didik yang kemudian peserta didik diharapkan mampu merumuskan dan memecahkan masalah sendiri. Sedangkan yang sebelumnya pada KTSP berlaku sebaliknya, di mana pendidik atau guru lebih aktif dibandingkan dengan peserta didik. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya perbedaan antara KTSP dan K13 ini terlihat pada guru atau pendidiknya, yang dimana di KTSP guru dituntut untuk lebih aktif dan di K13 siswa dituntut untuk lebih aktif dibandingkan dengan pendidik atau gurunya.